Shalom saudara-saudara, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan malam. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih, penyertaan, dan pemeliharaanmu yang terbaik bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Ajarkan kami untuk berhenti sejenak dari setiap aktivitas kami, agar kami bisa mendengar suaramu. Bukalah mata kami untuk melihat betapa berharganya setiap hari yang Engkau berikan. Dan tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk hidup dengan tujuan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul renungan hari ini adalah Kalau Besok Tak Ada Lagi, Apa Yang Tertinggal Dalam Hidupmu? Saudara yang terkasih, bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir kita? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajak kita jujur. Kalau besok tak ada lagi, apa yang tertinggal dari hidup kita? Apakah hanya rutinitas dan pencapaian yang akan lenyap begitu saja? Atau ada jejak kebaikan, kasih, dan iman yang akan dikenang orang? Seringkali kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa bahwa waktu tidak menunggu. Kita hidup seolah masih punya 1000 hari, padahal tak seorang pun tahu kapan waktunya habis. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Apa yang sesungguhnya sedang kita bangun dalam hidup ini? Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, Mazmur ini ditulis oleh Musa, seorang pemimpin yang mengerti betul rapuhnya hidup manusia. Ia melihat bagaimana umat Israel seringkali hidup tanpa arah dan lupa kepada Tuhan. Dalam Mazmur ini, Musa menyadari bahwa waktu adalah anugerah, dan hidup yang bijaksana adalah hidup yang menyadari bahwa setiap hari bisa jadi hari terakhir. Ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh. Jika kita tahu bahwa hari-hari kita terbatas, kita akan lebih berhikmat dalam memilih apa yang benar-benar penting, bukan sekadar sukses, tapi dampak kekal dari hidup kita. Ada 2 hal yang kita bisa pelajari malam ini. Yang pertama, hidup yang sungguh-sungguh dimulai saat kita sadar hidup itu singkat. Banyak orang baru memulai berubah setelah kehilangan waktu, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tercinta, dan kesempatan. Atau sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, hutang, usaha kacau, keluarga sedang tidak baik-baik saja. Kebanyakan kita seperti itu, bukan? Tapi firman Tuhan memanggil kita untuk berubah sekarang, sebelum semuanya terlambat. Mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoalah, andalkan Dia. Percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, jangan tunda minta maaf, jangan tunda mengasihi, jangan tunda melayani. Jadikan setiap hari ladang untuk menabur kebaikan dan kasih. Yang kedua, yang dikenang bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita berikan. Orang mungkin akan lupa jabatan dan gelar kita, tapi mereka tidak akan lupa kasih, pengampunan,
dan teladan iman yang kita berikan. Walaupun akhir-akhir ini ada statement yang menyatakan jika engkau ingin diingat oleh orang lain, lakukanlah kejahatan. Sebagai seorang percaya, statement ini tidak sesuai dengan Alkitab. Ini tidak benar. Alkitab jelas mendorong kita untuk berbuat baik, menolong orang lain, bekerja di ladang Tuhan, melakukan pelayanan dengan rela dan berkorban, mengampuni, memberitakan Injil, kabar baik untuk semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang yang dikenang karena kejahatannya, tapi hanya yang mengasihi dalam diam, yang diingat oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Kejahatan mungkin membuatmu dikenang dunia, tapi hanya kasih yang menanam jejak dalam kekekalan. Hidup yang bermakna bukan diukur dari seberapa keras dunia mengingatmu, tapi seberapa dalam Kristus membentukmu. Jangan kejar ingatan manusia dengan kejahatan. Kejarlah hati Tuhan dengan kebaikan. Lebih baik dilupakan dunia asal dikenang oleh surga. Tidak perlu mengejar sesuatu supaya dikenang orang, tapi melakukan sesuatu dengan orang lain jauh lebih berharga. Hidup ini bukan mengejar akan dikenal, tetapi memberi makna bagi orang lain. Karena dalam memberi, kita meninggalkan jejak yang tak terlihat namun kekal. Saudara, kita tidak hidup untuk dikenal, tetapi untuk memberi dampak. Dan dalam memberi, kita menanam yang kekal. Saudara yang terkasih, mulailah membangun warisan rohani. Jadilah orang yang menguatkan, yang mau mendengar, yang membawa damai. Biarkan hidupmu menjadi pantulan kasih Kristus yang nyata. Saudara-saudara, di akhir renungan ini, kalau besok tak ada lagi, apa yang tertinggal dalam hidupmu? Semoga bukan hanya kenangan, tapi teladan. Bukan hanya cerita, tapi dampak. Hidup ini bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam kita mengasihi dan hidup dalam kehendak Tuhan. Gunakan waktu yang masih ada hari ini untuk meninggalkan sesuatu yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Oh Tuhan, ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Jangan biarkan kami hidup sekedar berjalan tanpa arah, tetapi bentuklah kami jadi pribadi yang memberi dampak, yang mencintai, mengasihi, melayani, dan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Jika besok tak ada lagi, biarlah hari ini cukup meninggalkan kasih dan iman yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.